Kita lanjutkan dulu satu ayat yang berkaitan dengan tugas kekhalifahan kita. Perlu saya jelaskan dulu tadi ya, masalah Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memeliharanya. Jadi peran seorang khalifah adalah ya, dia mencipta. Khalifah itu pengganti ya. Allah mencipta. Seorang khalifah itu mencipta. Bagaimana kedudukannya Allah dengan khalifah? Seperti diriku dengan tanganku. Saya ulang-ulangi supaya kita bisa mengerti ini ya. Seperti diriku dengan tanganku, dan tanganku itu tidak bisa dengan diriku, sehingga apa yang diperbuat oleh tanganku adalah perbuatanku. Jadi itu tugas khalifah. Jadi khalifah itu adalah tanganku. Jadi khalifah ini mengambil, itu menunjukkan bahwa saya mengambil. Tetapi jangan sampai tangan ini mengaku bahwa inilah La'ami. Nah, ini tidak boleh, ini tangan ngaku-ngaku. Karena dia itu tidak serupa dengan La'ami. Tangan ini tidak serupa dengan La'ami. Ya, tangan ini tidak serupa dengan La'ami. Itu dibilang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan La'ami. Telinga tidak serupa dengan La'ami. Tetapi telinga ini menjadi pengganti bagi saya untuk mendengarkan sesuatu. Ya. Ketika mendengarkan sesuatu, maka saya katakan saya mendengar. Jadi telinga menjadi khalifah bagi saya untuk mendengar. Tetapi jangan sampai telinga inilah yang mengaku bahwa dialah itu yang La'ami itu. Salah, tidak cocok. Itulah kedatangan Isa dengan segala mukjizat yang luar biasa, menghidupkan orang mati, membuat melihat orang buta, membuat mendengar orang tuli, menyembuhkan yang lumpuh, menyembuhkan yang gila dan sebagainya. Ya. Kelihatannya dialah yang melakukan itu, tetapi dia tahu diri. Isa tahu diri bahwa dia adalah ruhnya Allah. Maka dia tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi ketika melihat seluruh perbuatannya itu dikatakan perbuatannya Tuhan, maka itu sangat benar. Ya. Isa menghidupkan, perbuatannya Tuhan. Isa menyembuhkan orang sakit, perbuatannya Tuhan. Isa membuat mata yang buta jadi melihat, perbuatannya Tuhan. Tetapi Isa tahu diri, dia sebagai utusan, dia sebagai ruhnya Allah. Jadi Isa tidak boleh mengaku dirinya sebagai Tuhan. Demikianlah tangan ini, ya. Jangan sampai tangan ini mengaku dirinya sebagai La'ami, itu salah. Tetapi ketika ini dia mengambil, ya La'ami yang mengambil. Ketika dia pergi menanam, ya La'ami yang menanam. Jangan tangan. Suatu saat tangan ini akan bangga dengan dirinya bahwa dia melakukan sesuatu. Bisa dipahami ya teman-temannya, kawan-kawan sekalian. Silakan dipikir-pikirkan. Insya Allah kalau sudah dimengerti ini sangat mudah untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan yang lain, ya. Kalau kita sudah memahami satu pemahaman yang komplit lengkap, tidak ada lagi yang membantah terhadap ya adanya sifat-sifat Tuhan yang lain. Insya Allah sangat mudah. Ya, oke, Zulkifli Latif. Silakan dibaca lagi ayat tambahan yang bisa kita bahas, yang menjelaskan bahwa Allah yang menyelamatkan kamu dari segala bencana dan kesusahan. Ingat ya, Allah yang selalu, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kamu dari segala bencana dan kesusahan. Oke. Pertanyaannya, bagaimana dengan tim SAR?
Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana kelaparan. Bagaimana dengan Pak Haji yang menyumbangkan makanan kepada orang yang kelaparan? Bagaimana dengan dia? Pak Haji ini memberikan uangnya untuk dibelikan makanan, dibagi-bagikan kepada orang yang lapar. Padahal Allah katakan hanya Allah yang bisa menyelamatkan kamu dari segala bencana dan kesusahan. Kita baca surat 6 ayat 63 dan 64. Surat 6 ayat 63 sampai 64. Katakanlah, Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah, Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kamu menyekutukannya. Ya, inilah misterinya orang yang di tengah laut yang hampir tenggelam. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah tolong aku. Ya, kelihatannya dia putus asa karena tidak ada keajaiban yang terjadi. Jadi ketika dia mengharapkan pertolongan dari Allah, itu dia mengharapkan sebuah keajaiban. Tiba-tiba misalnya dia terdorong ke pantai dan sebagainya, sehingga dia berkeyakinan bahwa Allah sedang tidak menolongnya. Ya. Ketika ada seorang nelayan yang lewat, nelayan pemancing ikan yang lewat lalu menolong orang itu, ya, dia katakan untung ada nelayan, ya. Untung ada nelayan. Seandainya tidak ada nelayan tadi saya tidak akan ditolong. Padahal saya sudah minta kepada Tuhan untuk menolongku. Jadi inilah keyakinan kita selama ini, selalu Tuhan itu disandingkan atau dianggap sebagai ya, keajaiban. Nanti ada yang ajaib baru dikatakan pertolongannya Allah. Ya. Ketika angin kencang, tiba-tiba angin itu berhenti, itu namanya pertolongan Allah. Tetapi ketika dia hampir tenggelam, kemudian ditolong oleh seorang nelayan, dia katakan itu pertolongannya nelayan. Garis bawahi bahwa semua pertolongan itu adalah Allah pelakunya. Tidak ada pembantu baginya ketika Allah menolong orang yang kesusahan. Maka orang-orang yang memerankan dirinya pada posisi sebagai orang yang menolong pada saat itu, itulah disebut sebagai khalifah-khalifah Allah. Ya. Tapi harus garis bawahi ya, bahwa Allah itu tidak butuh pengganti. Olehnya itu ketika terjadi kebaikan pada saat itu, dalam hal ini ketika seseorang menolong orang lain, lalu kemudian orang itu beriman atau kafir, itu tidak ada manfaatnya bagi Allah dan tidak juga menghasilkan mudarat. Ya. Allah tetap menolong. Apakah orang itu beriman atau tidak, ya, itu bukan ya, menentukan bahwa orang itu bahwa Allah itu menolong atau tidak. Kalau dia beriman, maka apa yang dilakukannya bermanfaat baginya. Tetapi kalau dia kafir, maka seluruh amalnya terhapus. Jadi orang-orang yang kafir, amal perbuatannya terhapus, hangus. Siapa itu yang kafir? Yang menampakkan dirinya dan menutupi Allah. Bentuk nyatanya adalah mengaku melakukan pertolongan atau mengaku melakukan kebaikan.